Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahman walhiqna bis-solihin. Alhamdulillah, pada maghrib ini kita lanjutkan membaca kitab Jawahirul Bukhari yang memasuki hadis yang ke-314, halaman 128. Hadis yang ke-314, halaman 128. Sebelumnya mari kita berselawat untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, bab bai'it tasawir allati laysa fiha ruhun wa ma yukrahu fi. Itu aslinya seperti itu dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari seperti itu. Di sini diringkas saja. Haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab, haddatsana Yazid ibnu Zura'in, akhbarana Aufun an Sa'id bin Abil Hasan. Itu sanad yang lengkap di Sahih Bukhari, yaitu hadis yang ke-2225. Bagi yang ingin merujuk ke Sahih Bukhari, itu hadis yang ke-2225 dalam masih bab jual beli. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya Abdullah bin Abdul Wahhab. Dari Abdullah bin Wahhab meriwayatkan dari Yazid ibnu Zura'in. Yazid ibnu Zura'in meriwayatkan dari Auf meriwayatkan dari Sa'id ibnu Abil Hasan. Beliau berkata, yaitu Sa'id ibnu Abil Hasan berkata, apa katanya? Kuntu inda bani Abbasin radhiyallahu anhuma. Saya pernah berada di dekat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iz atahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala ya Aba Abbas, faqala ya Ibna Abbas, itu sebetulnya. Inni insan. Maka dia bertanya kepada Ibnu Abbas, Inni insan, sesungguhnya aku manusia, seorang manusia. Innama ma'isyati, sesungguhnya kehidupanku, min san'ati yadihi, dari karya tanganku atau perbuatan tanganku, karya tanganku. Wa inni asna'u hadhihi tasawir, dan sesungguhnya aku membuat gambar-gambar ini. Nah, kebetulan dia membawa gambar-gambar itu. Faqala Ibnu Abbas,
Maka Ibnu Abbas menjawab, la uhaddisuka illa ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan menceritakan kepada engkau kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didengar oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sami'tuhu yaqulu. Aku mendengar beliau Nabi bersabda, man sawwara suratan, barang siapa atau sesiapa yang menggambar suatu gambar, fa innallaha mu'azzibuhu, maka sesungguhnya Allah akan menyiksanya atau menghukumnya, hatta yanfukha fiha ruha, sampai dia orang yang menggambar itu meniupkan ruh ke dalamnya, ke dalam gambarnya itu nanti di hari kiamat. Walaysa binafikhin fiha abada, dan orang yang tukang gambar itu tidak mampu atau tidak bisa meniupkan ruh padanya abadan, selama-lamanya. Farabar rajulu rabwatan syadidatan, maka syok itu apa ya, paniklah atau gemetar, takutlah orang itu dengan panik yang sangat, atau sangat panik, sangat syok. Wasfarra wajhuhu, dan wajahnya pucat, memucat wajahnya. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, waihaka in abaita illa an tasna'a fa alayka bihadza syajari, celakalah engkau jika engkau tidak suka kecuali membuat juga patung itu atau gambar itu, fa alayka, maka mestilah engkau atau wajiblah kepada engkau atau buatlah bihadza syajar, gambar pohon ini, wa kulli syai'in laysa fihi ruh, dan setiap sesuatu yang tidak bernyawa atau yang tidak berruh. Jadi hadis ini menjadi perbincangan di zaman sekarang, yaitu tentang gambar-menggambar, lukis-melukis, ukir-mengukir, pahat-memahat. Hukumnya apa? Ya, yang di sini sebutnya adalah menggambar. Datang seseorang kepada Ibnu Abbas, ya. Jadi Sa'id Ibnu Abil Hasan menyaksikannya, orang itu datang. Lalu dia mengatakan, kehidupanku, saya manusia yang hidup dari karya tanganku, yaitu menggambar. Jadi banyak gambar-gambar yang dibuatnya. Lalu Ibnu Abbas menceritakan apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Itu siapa yang menggambar dengan gambar yang sempurna, jadi gambar makhluk yang utuh, maka Allah akan menghukumnya nanti sampai dia dapat meniupkan ruh kepada apa yang digambarnya. Tapi orang itu tidak mampu meniupkan karena dia tidak kompeten, tidak bisa meniupkan ruh padanya, tidak bisa menghidupkan yang mati. Nah, mendengar itu laki-laki tadi pucat mukanya, sok dia, padahal dia makan dari itu. Lalu Ibnu Abbas memberikan arahan, kalau juga kau terpaksa melukis juga, lukislah pohon atau yang sesuatu yang tidak memiliki nyawa.
Ya, artinya pohon dan tumbuh-tumbuhan itu dianggap tidak bernyawa ketika itu. Padahal itu kan ada juga nyawanya kan. Tumbuh dia kan, berarti bernyawa juga dia. Tapi ruhnya tidak ada, tidak sama dengan ruh hewan dan kita ini. Kita punya ruh sebagaimana juga nyawa hewan-hewan yang lain. Nah, jadi di sini di zaman kita sekarang ini kita kan bergambar. Dia surah di sini ya termasuk gambar yang dilukis oleh tangan ya, atau yang dipahat, atau yang diukir, atau yang dibuat patungnya. Jadi semuanya masuk. Jadi surah itu yang memiliki bentuk, ya, sehingga dia berbentuk. Nah, para ulama dulu sepakat, pertama yang menggambar makhluk seperti manusia dan hewan-hewan yang bernyawa itu haram. Itu sudah berlaku, dan seni ukir, seni gambar dalam Islam itu sudah berkembang pesat dan indah, tapi tidak menggambar hewan-hewan dan manusia. Kita lihat lukisan-lukisan di Kuba-Kuba, di sejak zaman dulu, zaman Nabi sampai zaman ya bahkan zaman sekarang itu tidak melukis atau menggambar atau membuat relief daripada hewan-hewan. Nah, seperti ini kan, ini ada hiasan bunga saja, bunga-bunga atau pohon-pohon atau pemandangan. Ya, bagaimana dengan sekarang? Banyak itu. Pertama, boneka untuk anak-anak itu oleh ulama dibolehkan. Karena di sini konteksnya adalah di zaman itu ya gambar-gambar itu dibuat orang gambar, kalau tidak orang-orang tersohor, ya gambar orang-orang binatang yang dianggap keramat, ya. Atau patung-patung, gambar patung atau patung itu sendiri itu cenderung akan dianggap meniru ciptaan Allah, dan itu juga cenderung untuk mengkultuskan apa yang digambari sehingga orang bisa menyembahnya. Nah, itu zaman itu seperti itu, sebab seni lukis ini termasuk seni manusia yang paling kuno. Di zaman kuno dulu sudah ada itu, di relief-relief kuno yang itu sudah ada gambar-gambar binatang dibuat orang. Di Mesir ada gambar-gambar singa dan juga patung-patung singa dan juga griffin, makhluk-makhluk siluman. Jadi gambar-gambar dan patung griffin itu banyak dilukis oleh orang-orang kuno di relief-relief. Ya, peninggalan kuno itu masih ada. Dulu di Irak sebelum dihancur leburkan oleh orang, ya siapa yang menghancurkan dulu Irak? Arab Saudi dan Amerika, ya, Kuwait, ya, melalui Kuwait. Itu masih ada peninggalan Babylon ini, ya, Babylon kuno ini. Nah, ada di dinding gambar-gambar, termasuk gambar cerita Adam, ada gambar pohon apel, ada gambar laki-laki telanjang, perempuan telanjang, yang perempuannya sedang memegang apel gitu. Ada gambar ular, itu masih ada. Jadi sangat tua, di peradaban tertua di dunia mungkin
peradaban Babilonia itu. Dan Cina juga, India juga. Nabi Sulaiman juga membuat itu juga patung-patung, tamasil. Ya, jadi patung-patung seperti Borobudur ada patung-patung Buddha. Di agama Hindu ada patung-patung dewanya, dewa Brahma, Wisnu dan apa itu Siwa dan dewa-dewa mereka yang lain itu dipatung semua sejak zaman kuno. Nah, ketika Rasulullah SAW datang karena ingin membersihkan keimanan manusia itu, maka gambar-gambar yang seperti itu dilarang. Jadi sampai sekarang kalau gambar atau ukiran patung relief yang ada di dinding-dinding tembok-tembok yang itu adalah disembah oleh orang, itu sepakat ulama itu adalah haram. Seperti patung Buddha, ya, patung Topekong yang dibawa Mas siapa itu kemarin di viral itu di salah seorang tokoh mantan menteri Muslim, alumni YIN lagi, bawa patung Topekong di hari apa kemarin, hari Waisak kemarin. Nah, itu adalah para ulama masih sampai sekarang masih mengharamkan yang seperti itu. Ya. Tetapi kalau foto, kalau gambar-gambar biasa, orang-orang biasa, itu ada khilaf di situ. Jadi ulama-ulama Azhar itu lebih cenderung memahami hadis-hadis itu seperti hadis ini sebagai hadis ya sesuai konteksnya. Di zaman dulu itu memang dilarang. Kalau sekarang kalau untuk seni ya tidak masalah. Ya seperti itu. Jadi kalau tidak ada, orang tidak cenderung mengkultuskan lagi, ya, dia tidak akan menyembah, maka tidak masalah untuk membuat patung-patung seperti itu. Sama dengan musik juga, hadis-hadis tentang larangan alat-alat musik itu, mendengarkan musik itu juga sesuai dengan konteksnya. Jadi patung-patung yang ada seperti patung orang menari di depan kantor gubernur itu, nah itu kan utuh. Nah itu diperselisihkan oleh para ulama, boleh atau tidak. Di Jakarta itu ada patung Jenderal Sudirman di ujung Jalan Sudirman itu, di pangkal di antara Jalan Sudirman dengan Jalan Sisingamangaraja itu ada bundaran, itu ada patung pemuda. Ada patung tani, itu gambar patung semua utuh. Di Lubang Buaya dibuat patung 7 jenderal yang wafat ketika G30S. Nah, tapi kalau ulama-ulama yang masih berpegang kepada teks atau nas hadis ini, itu semuanya haram. Nah, tapi kalau melihat pendapat-pendapat ulama yang memahami hadis-hadis seperti ini sebagai kontekstual, karena aman dari kecenderungan manusia untuk menyembahnya, tapi siapa yang menjamin? Ya. Maka itu diperbolehkan. Itu yang kedua. Ya. Jadi yang kalau gambar-gambar yang jelas-jelas disembah oleh orang-orang seperti gambar Yesus, gambar Buddha, gambar dewa-dewa itu, dan juga gambar dewa-dewa di Eropa. Di Eropa itu luar biasa patung-patung. Kalau Bapak Ibu sampai ke Paris nanti, itu patung-patung di mana-mana, relief mana, semuanya telanjang.
Jadi patung-patung yang berkembang di zaman romantisme dulu, di abad-abad ke 16-17 itu muncul patung-patung Roman yang kalau diukur dengan kita itu ya ngeri lah gitu. Karena membuat patung manusia itu secara detail sekali dan tidak berkain, telanjang bulat gitu. Baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Jadi kawan-kawan berfoto-foto di patung, saya tidak sanggup saya berfoto di situ. Itu jelas itu haram lah. Ya, walaupun tak status nama seni gitu, karena memperlihatkan aurat manusia secara vulgar, walaupun itu hanya patung kan, ya, tapi nggak pantas lah. Ya. Jadi dengan itu jadi dipilah-pilah lah. Nah, ya kemudian yang ketiga mengenai kita berfoto. Kan sekarang selfie kan, mana-mana selfie. Di dinding rumah ada foto keluarga. Nah ini juga masih ada ulama yang mengharamkan. Ya, masih ada ulama yang mengharam. Tapi ada banyak ulama yang membolehkan. Pertama tadi mempelajari hadis itu secara kontekstual, karena itu tidak ada niat untuk menjadikan itu sesembahan atau menandingi makhluk Allah. Itu alasan bagi yang membolehkan secara mutlak. Tapi ada juga ulama yang membedakan foto dengan lukisan itu beda. Lukisan dibuat oleh tangan, dipahat oleh tangan. Patung juga dibuat oleh orang. Ya. Sedangkan foto itu bukan lukisan, tapi bayangan. Nah, itu khilaf dia. Kalau bayangan, masa kalau dilarang bayangan itu susah kita hidup. Tidak boleh kita bercermin. Cermin itu kan nampak bayang kita. Nah, foto itu juga pada hakikatnya itu bayangan yang ditangkap oleh lensa bayangan kita. Oleh sebab itu forumnya, tampilan kita itu persis dengan wajah kita. Karena itu bayangan lebih bagus dari bayangan matahari. Kalau bayangan matahari itu hitam aja kan? Atau bayangan cahaya. Tapi bayangan lensa atau cermin itu persis dengan forum atau bentuk kita, dimensinya. Oleh sebab itu kalau foto-foto boleh, gitu. Jadi itu supaya kita tahu ya. Tapi kalau ada dan dari ustaz mengatakan itu haram, ya, memang masih ada orang yang mengharamkan. Dulu di Saudi itu mengharamkan, sekarang sudah banyak berubah. Saya waktu haji pertama, kamera saya hancur, diambil, dirampas, injak-injaknya, haram gitu. Kalau sekarang bagaimana mau menghancurkan? Semua orang pakai itu. Itu mungkin sudah umum bala, mungkin ya, tidak lagi bisa dilarang kan? Sudah balanya sudah menjadi umum gitu, atau memang fatwa Majelis Ulama Saudi itu tadi membedakan antara lukisan dan patung itu dengan bayangan. Jadi masukkan foto-foto ini sebagai bayangan. Kemudian yang keempat, boleh melukis tadi yang makhluk yang bernyawa tadi, itu potong-potongannya. Artinya kepalanya saja boleh.
atau badannya tanpa kepala boleh. Ya. Sebab kalau kepalanya jadi kita lukiskan tidak akan juga bisa roh di situ kan, kemati juga itu. Ya. Jadi yang dimaksud sini adalah gambar yang utuh. Jadi man sawwara suratan, siapa yang menggambar suatu gambar yang utuh gitu maksudnya. Ya. Nah, jadi para ulama membolehkan menggambar yang bernyawa itu tapi tidak utuh gitu. Ya, seperti menggambar tangan ini boleh, ya, tangan saja. Kan banyak tuh gambar tangan bersalaman itu di WA itu kan ada gambar-gambar wajah, gambar ini, gambar ini. Nah, itu dibolehkan. Jadi supaya kita, ya terserah kita yang mau mengikut yang mana gitu. Karena sudah dibahas oleh para ulama dan ya tapi kalau untuk membuat patung-patung ya tidak usah lah gitu kita buat. Atau yang utuh gitu. Tetapi apa namanya itu yang di Borobudur itu ada pula asumsi orang bahwa itu yang dibuat oleh Nabi Sulaiman, disebut tamasil itu. Apa ya apa ini? Dia membuat waqaddir fisar apa namanya itu ada at-tamasil gitu, patung-patung. Wa qudurir rasiyat wajifanin kal jawabi was qudurir rasiyat. Ya. Itu seperti periuk-periuk atau kuali-kuali yang apa namanya itu, cungkup-cungkup yang dibuat seperti itu, stupa-stupa itu. Ya, tapi saya kok kalau dikatakan Nabi Sulaiman yang bangun ya rasanya tidak masuk akal saya gitu. Sebab peninggalan Nabi Sulaiman itu masih ada juga di Timur Tengah gitu. Nah, jadi itu masalah yang ada di dalam hadis ini tentang gambar-menggambar ini. Nah, di sini hukum yang diambil itu bab bai' tasawir allati laisa fiha ruhun, yaitu jual beli gambar-gambar yang tidak bernyawa. Itu dibolehkan. Itu maksudnya jual beli itu. Tapi kalau jual beli di hewan-hewan, gambar-gambar manusia atau hewan-hewan yang utuh itu, apakah itu lukisan? Ya, itu di khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Banyak itu di dinding-dinding kita gambar kuda yang sedang berlari itu, kan indah. Ada yang ulama yang membolehkan di zaman sekarang, ada yang masih mengharapkan. Tapi kalau foto, ya karena itu sudah ada pada setiap rumah kita, itu boleh saja. Itu sebagai bayangan kita, sama dengan kita bercermin. Nah, cobalah bandingkan. Cuma kalau fotonya semuda dulu, bercermin kita sekarang tuh jauh bedanya. Ya, tapi itu kan bagus juga untuk mengingatkan kita ternyata sudah beda gitu antara foto dulu dengan sekarang, supaya kita lebih
sadar gitu bahwa sudah lama dunia ini kita jalani. Ya. Itulah kalau ada hal yang kita bahas, silakan.